Oke. Assalamualaikum Pak Warsito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Oke, Mas. terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Warsito untuk tugas wawancara saya Pak terkait sejarah lembaga kearsipan daerah di Kabupaten Banyumas. Nah, perkenalkan Pak, nama saya Kawal Mahesa Rasid. Saya adalah pengelola layanan operasional dan kebetulan juga bekerja di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Nah, saya mendapatkan sebuah tugas untuk mewawancarai Bapak Warsito terkait pendirian LKD. Begitu, Pak. Ini berarti kalau boleh tahu, saya dengan Bapak Warsito. Oke. Saya asli Banyumas. Oke, Pak Warsito Arsiparis, nggih. Iya, Arsiparis. Nah, punten Pak Warsito, saya mau bertanya Pak, sebenarnya Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Banyumas ini, dia itu pertama kali didirikan itu tahun berapa Bapak? Namanya. Kalau yang saya ketahui dan yang saya baca, kantor arsip daerah itu berdiri tahun 99 di zaman reformasi Gus Dur. Kemudian lokasi kantornya itu masih numpang di kantornya Dharma Wanita Persatuan di Jalan Masjid di Seda. Kemudian pindah tahun 99 itu ke sekarang sebelah selatannya BKPSDM, Jalan Oh Dr. iya. Suparno. Ya. Itu dari sana itu hanya setahun lah karena menggunakan asetnya kantor BP7 sekaligus kepalanya juga mantan kepala BP7. Oh, ya berarti awalnya tadi tahun 99. 99 gitu Pak. Nah, Iya. Pak Warsito tahu nggak Pak, dia itu latar belakangnya didirikan Lembaga Kearsipan Daerah di Kabupaten Banyumas itu apa Pak? Ya, itu ada instruksi dari Mendagri juga ada, Mas. Jadi itu beberapa regulasi yang mengatur agar dibentuk kantor arsip daerah. Itu ada di sejarah terbentuknya LKD. Kemudian itu juga amanat dari Andri juga karena memang kepanjangan Andri itu dulu baru sampai di provinsi sehingga kabupaten kota itu juga ada lembaga yang mengelola arsip, hanya kewenangannya masih di bawah kabupaten kota yang bersangkutan. Oh iya 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 iya. Berarti memang dulu belum ada di kabupaten, tapi dia mentok hanya di provinsi ya Iya, Pak? iya. Dulu namanya yang di provinsi Arsip Nasional Wilayah atau Anriwil yang ada di ibu kota provinsinya aja. Oh iya iya, oke Pak. Dalam proses pembentukan LKD ini Pak, Lembaga Kearsipan Daerah, apakah ada tokoh-tokoh kunci Pak, misal kayak pejabatnya siapa yang menggagas, waktu itu bupatinya siapa, kemudian beliau ini ada peran penting seperti apa dalam pendirian LKD-nya? Iya, kalau Banyumas itu biasanya eh, kabupaten yang taat pada aturan pusat ya. Jadi begitu ada perubahan nomenklatur maka langsung eksekusi, langsung dibikin itu Ya. yang saya ketahui itu seperti itu. Jadi eh, pemerintah Kabupaten Banyumas ya hanya nurut aja. Jadi ketika harus membuat lembaga kearsipan daerah maka langsung dibentuk itu. Jadi penggagasnya itu bukan dari internal kabupaten kota, tapi memang amanat dari pemerintah pusat. Oh ya, berarti kita ini Banyumas secara eksplisit atau tertulis nggak ada tokoh-tokoh kunci ya Pak dalam pendirian ini ya? Yang saya ketahui enggak ada. Oke. Siapa kepala dinas pertamanya Pak Ya. waktu itu? Ya. Saya paham yang pertama kali menjadi kepala kantor arsip daerah adalah Ibu Ujiningsih BA. Beliau asal Pemalang yang sebelumnya menjabat kepala kantor BP7. Beliau juga dikenal sebagai Ibu Mutia Haryatmo karena Pak Mutia itu camat Purwokerto Selatan. Oh ya, itu awalnya ya Pak? Iya, yang pertama kali. Yang pertama kali ya. Oke. Dari awal terbentuknya Pak, dari awal terbentuknya lembaga kearsipan ini, awalnya itu jumlah pegawainya berapa Pak?
Jumlahnya nggak banyak Mas, itu eselon 3A, jadi masih setara seperti kecamatan. Mungkin ya baru 30 orang Baru 30 seluruhnya ya. dari kepala sampai penjaga malam. Waktu pertama kali didirikan LKD ini, Lembaga Arsipan Daerah, sarprasnya bagaimana Pak? Waduh, sarpras yang pertama kali untuk yang mendukung keberlangsungan pengelolaan arsip masih minimal Mas. Jadi depot belum punya, Ya. masih menggunakan rak besi biasa, belum ada roll opek, dan itu ya masih prihatin. Kalau menurut saya masih prihatin, sehingga berjalan tapi seadanya. Berjalan tapi seadanya. Iya. Kemudian depot arsip kita itu Pak, Iya. di belakang itu didirikannya tahun berapa Pak? Baru kemarin Mas itu peresmian aja baru semester 1 tahun 2018. 2018. Ya, dibangun semester kedua tahun 2017. Setahun ya Pak untuk pembangunan ya? 6 bulan. 6 bulan. Oke. Kemudian ketika awal itu Pak, tadi dijelaskan ada kendala sarpras. Apakah ada kendala untuk SDM-nya apa enggak Pak sama anggaran? Iya jelas. Kalau SDM dulu arsiparis baru satu, Ibu Fitriah itu. Terus untuk pengelola pengolah arsip juga belum ada. Itu baru saya yang ngolah arsip. Oh, berarti tahun berapa itu Pak? Tahun 2002. Waktu itu berarti namanya Kantor kantor. Arsip dan Perpustakaan Umum. Berarti memang kekurangan tenaga, arsiparisnya juga kurang, pengolah arsipnya juga belum ada ya Pak? Gedung arsipnya juga masih ruang biasa. Ya, oke. Untuk sistem pengelolaan arsipnya Pak, ketika awal-awal berdiri nih, apakah sudah menggunakan apa standar kearsipan nasionalnya belum? Misal 4 pilar itu Pak. Sebenarnya di waktu itu menurut saya belum ada itu, karena baru ada klasifikasi Mas. Klasifikasi dan tata naskah. Kalau untuk JRA sama SKD belum ada. Oh ya, baru tata naskah sama klasifikasi. Berarti itu aja belum. kita ngambilnya dari nyadur dari provinsi. Berarti belum sesuai dengan standar ya Pak waktu itu ya. Nah, Pak Warsito masih ingat nggak Pak dulu itu mungkin ada program unggulan atau kegiatan pertama yang dilakukan oleh LKD Pak waktu itu Pak, waktu pertama kali berdiri. Saya ingat saya itu yang lain dari yang lain adalah kegiatan pameran. Jadi di sana kita sudah ke Bundang Perpus, ada pameran arsip dan buku selama 3 hari di bekas gedung eksekutif ya, di pendopo eksekutif. Dan itu yang menurut saya itu belum ada kegiatan yang seperti itu sebelumnya. Terus yang kedua, Bintek. Jadi Bintek itu dikhususkan untuk para ya calon pengelola arsip tapi di Dinas Lemtekda. Kalau sekarang namanya OPD, kalau dulu Dinas Lemtekda. Mereka diundang, tapi ya itu baru rencana, jadi belum apa ya namanya, belum mahir seperti sekarang. Orang-orangnya juga orang-orang yang masih bekerja macam-macam, tidak hanya untuk arsip. Oh, nyambi ya Pak? Nyambi. Nah, itu tadi kegiatan yang kayak misal pameran itu Pak, kayak pameran kemudian Bimtek, itu tahun berapa itu Pak berarti Pak? Tahun 2002, 2003. 2002 sama 2003 ya? Oh iya. Seperti yang kita laksanakan sekarang ya Pak, pada masa awal-awal itu udah ada upaya belum untuk menghimpun arsip lisan seperti ini? Kita ke narasumber, ke saksi sejarah, seperti itu Pak. Tokoh-tokoh sejarah di Kabupaten Banyumas. Ya sudah mulai, misalnya kita menghubungi kayak Dokter Darmaji ya, karena beliau pakar sejarah dan mahir dalam berbahasa Belanda. Dan beliau banyak memiliki buku-buku kuno serta arsip-arsip yang dianggap sebagai data dukung untuk dokumen kuno. Kemudian ke Pak Sugeng Wiono itu juga kami banyak membeli arsip-arsip beliau dan kami banyak berkomunikasi dengan beliau tentang pelaksanaan pengambilan arsipnya itu seperti apa, bagaimana. Beliau bisa bercerita tentang misalnya sejarah akuisisi
Faturaden Mm-mm. dulu dari Bupati Pujadi ke pemerintah, dari tentara ke Bupati Pujadi Jaring Banjarnegara yang sebagai bupati Iya. saat itu. Terkait tantangan dan keberhasilan gitu Pak. Menurut pengalaman Pak Warsito, apakah tantangan paling berat yang pernah dihadapi dinas ketika menjalankan tugas pelestarian arsip? Iya. Arsip itu dianggap sebelah mata, Mas. Mm-mm. Jadi sepertinya kurang penting, nggak penting, Mm-mm. nggak dianggap, bahkan mungkin kelas ketiga, keempat, Mas. Jadi kalau kami ada kegiatan pembinaan, ada kegiatan fintech Mm-mm. atau monitoring itu ya yang menemui hanya staf biasa kalau di Iya. OPD kayak gitu. Jadi sepertinya tidak ada yang mendukung. Itu berat bagi kami karena Iya. kebijakan uh, bupati pun tidak mengarah ke situ, tapi mengarah misalnya kepada yang nilainya tinggi, besar, biayanya besar kayak DPU misalnya, itu pasti itu Bapeda. Nah, tapi kalau arsip perpus enggak, Iya. apresiasinya sangat Kurang, sangat kecil itu. sangat kecil. Iya. Tapi nanti ketika arsipnya hilang, Baru baru kita yang dicari-cari ya Pak. iya, itu beratnya di situ. Ya, tadi beratnya ya Pak. Iya. Sekarang apa ringannya, enaknya. Hmm. Keberhasilan apa yang paling membanggakan pada periode awal sampai sekarang mungkin itu apa Pak menurut Pak Warsito? Ya, ketika ada kasus atau ada yang mencari arsip, arsipnya ada dan ditemukan, kami senang, kami berbahagia karena bisa membantu orang yang Iya. memerlukan arsip itu. Misalnya pada zaman tahun 2007 itu banyak pegawai-pegawai yang membutuhkan berkas untuk pemberkasan CPNS, kami bisa membantu, itu kami ikut senang itu. Terus misalnya kayak kasus apa ya, yang kebun dalam itu dokumen ditemukan itu misalnya, itu juga kami jadi senang meskipun itu yang menemukan bukan kami, tapi Iya. itu ternyata ada data dukung yang kasusnya jadi Selesai. iya selesai. Terus lagi itu tentang apa namanya, pencarian arsip BPP 2 yang di Ganda Tanpa Sumbang yang diperselisihkan antara pemilik tanah sama PDAM, itu juga sampai ke kejaksaan. Setelah ada penyerahan arsip dari yang punya arsip itu juga urusannya jadi reda dan selesai. Yang kami senang itu sekarang itu arsip itu lebih dianggap itu pekerjaannya lebih ringan, lebih fleksibel dan anggarannya kecil, sehingga banyak orang yang pada ingin berminat ke sana. Meskipun sebenarnya semakin ke sini, semakin zaman modern, kerja di arsip semakin berat, tuntutannya semakin banyak dan semakin tinggi. Tapi justru ini yang orang-orang pada ingin pindah kerja di arsip, ingin menjadi PNS di arsip, ingin menjadi arsiparis di arsip, bahkan ingin menjadi kepala dinas arsip. Karena bebannya dianggapnya lebih ringan dan tidak berisiko seperti dinas-dinas yang beranggaran besar seperti dinas pendidikan, DPU dan lain-lain. Oke, oke. Sebenarnya menarik ya Pak. Jadi apa ya? eh, Kuncinya di kearsipan itu kan sebenarnya berarti temu baliknya ya Pak. Iya. Temu baliknya mudah. Ya ketika orang mencari kita delalah ada juga kita senang ya Pak. Iya. Bagaimana hubungan LKD Banyumas Pak dengan masyarakat, akademisi, dan lembaga lainnya dalam upaya pelestarian sejarah lokal pada masa awal-awal sampai sekarang? Alhamdulillah untuk hubungan itu semakin sini semakin baik. Apalagi mereka juga memerlukan dinas arsip ya sebagai LKD karena butuh data, butuh informasi, butuh data dukung untuk pembuatan bahan penelitian, bahan skripsi dan sebagainya. Itu mereka semakin banyak yang ke sini. Dan ini untuk lembaganya juga mulai banyak yang membuat MOU sehingga untuk hubungan kerjasama semakin kesini semakin tinggi intensitasnya, seperti lembaga perguruan tinggi, sekolah menengah atas itu yang kejuruan itu juga membuat MOU dalam rangka untuk kerja praktek, pencarian data, kunjungan, terus untuk observasi dan sebagainya. Berarti kita punya peran yang luar biasa ya Pak. Alhamdulillah. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir ini.
Jika Pak Warsito diminta memberikan pesan kepada generasi muda arsiparis dan pegawai baru, atau misal saya ya Pak, apa yang ingin Pak Warsito sampaikan terkait pelestarian memori kelembagaan atau terkait arsip? Ya, kita yang penting kerja di arsip tetap harus senang dan menikmati. Jadi kalau udah senang dan menikmati, meskipun di arsip kerjanya tidak dianggap sehebat seperti yang di OPD lain, itu tetap kita akan menyukai, menyenangi, dan menikmati. Dan kita nantinya akan merasa bermanfaat untuk diri kita, untuk masyarakat, dan untuk negara. Karena dengan menjaga memori kolektif bangsa, berarti kita telah melestarikan informasi dan budaya bangsa. Termasuk kita yang di Banyumas, termasuk budaya lokal yang sejarahnya tentunya kalau bukan dari lembaga kearsipan dan arsiparis yang mengelola ya belum ada. Itu aja. Oke. Hanya itu Pak mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Pak Warsito atas waktunya. Sama-sama Mas Kawal, semoga Anda sukses. Amin. Semoga Pak Warsito juga sehat selalu ya Pak. Amin. Dilancarkan rezeki dan urusannya. Amin. Terima kasih. Saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.